Di tes wawancara itu penilai kita ada 2 orang. Ini khusus untuk pengajar praktek, sama dengan guru penggerak juga Bu Wahyuni ya, 2 orang. Penilai kita adalah 2 orang. Saya menguji dengan teman-teman CGP waktu itu di SMA Telaga ada 4 orang. Jadi kami saling supaya nanti tidak kaku, kami wawancara antara saya dengan guru. Saya mau tanya yang ini ya, kalian jawab nanti yang ini. Jadi kita saling latihan. Kenapa teman-teman kita harus latihan? Supaya nanti kita tidak kelihatan kaku di depan penilai. Ya, kita kan kalau mau diwawancarai, kan yang duluan itu adalah rasa nervous, tidak percaya diri, ragu-ragu. Itu yang harus kita hilangkan. Ya, makanya kita latihan dulu dengan teman-teman guru yang ada di sekolah. Jangan malu-malu teman-teman untuk kita senantiasa berlatih. Ya, hasil dari latihan yang ada, makanya kami pada waktu itu seluruhnya yang masuk lulus untuk calon guru penggerak. Ya, teman-teman, jadi semua trik yang ada jalankan dan kita yakini. Ya, di wawancara itu kita akan kelihatan benar oleh penilai ketika kita mengada-ngada. Sesuatu yang kita tidak laksanakan, kemudian kita sampaikan dan agak terputus-putus, terbata-bata, akan kelihatan jelas oleh penilai. Karena kisi-kisi untuk wawancara itu sudah ada di SIM PKB kita. Kalau dilihat dari tahapan-tahapan yang ada, teman-teman sekalian, memang saat ini orang melihat, tidak usah lagi masuk guru penggerak, banyak tugas. Tidak usah masuk di pengajar praktek, nanti banyak tugas. Sebenarnya sesuatu yang kita impikan sebagai guru yang profesional adalah ketika kita selalu mengupdate ilmu yang akan kita dapatkan. Kalau kita tidak mengupdate, maka kita akan biasa-biasa saja. Saya punya prinsip, teman-teman, keluarlah dari zona nyaman untuk menuju zona ketidaknyamanan. Di zona ketidaknyamanan itu, kita dituntut untuk bisa berkiprah dengan baik, untuk bisa memanage waktu dengan baik. Jadi untuk pengajar praktek, tugasnya nanti setelah kita lulus, kita akan jadi pendamping untuk guru penggerak. Ya, kita akan menjadi mentor, kita akan menjadi pendamping di kegiatan pendampingan, kemudian kita akan menjadi narasumber selama pelaksanaan lokakarya. Kita kemarin pendampingannya dari pendampingan 0 sampai dengan pendampingan 8. Ya, kemudian untuk lokakarya, kita dari lokakarya 0 sampai dengan lokakarya 9. Jadi pengajar praktek itu full untuk mendampingi teman-teman CGP. Ya, dari proses pendampingan sampai dengan proses lokakarya kita adalah narasumber utuh pada proses lokakarya selama 9 bulan. Ya, jadi banyak hal yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil bagian mendaftar di pengajar praktek. Paling terakhir harapan saya untuk teman-teman yang ada di forum ini, jangan ragu-ragu untuk melangkah. Ya, jangan ragu-ragu kita dalam melangkah, mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan harus kita mulai dari diri sendiri. Salinglah memotivasi antara teman-teman yang lainnya, dan jangan pelit untuk berbagi dengan sesama teman guru. Ya, jangan pelit untuk berbagi ilmu dengan sesama teman guru. Karena sesungguhnya ketika kita akan berbagi, kita berkolaborasi, maka apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi, sesungguhnya ini adalah program untuk guru kita semua. Maka saya sungguh sangat menyesal ketika ada guru yang masuk pada kriteria untuk bisa mendaftar pada calon guru penggerak dan tidak mengambil bagian pada saat ini. Insya Allah yang ada di forum ini, tadi ada 299, sekarang tinggal 298. Insya Allah nanti teman-teman akan menjadi inspirator, akan menjadi katalis di sekolah masing-masing. Sehingga semakin banyak yang mendaftar pada program guru penggerak dan pengajar, insya Allah ini adalah berkah untuk pendidikan di Provinsi Gorontalo.
mungkin yang dapat saya sampaikan, Ibu Wahyuni ya. Nanti insya Allah akan lebih berkembang lagi di diskusi sebentar. Demikian, salam bergerak, tergerak, menggerakkan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Ibu Maryam ya. Ibu Maryam, banyak sekali yang Ibu sampaikan itu sebagai motivasi. Di situ kami mengambil satu kesimpulan ketika Ibu menyampaikan ada teman-teman memang merasa oh kita sibuk gitu kan, sibuk ada tugasnya sebagai bendahara, sebagai kurikulum. Mungkin bisa ambil pengalaman dari diri saya sendiri, Bu Maryam. Mungkin saya memegang beberapa tupoksi yang berada di sekolah. Tetapi dengan begitu, karena niat saya memang mau belajar, maka di 9 bulan itu saya jalani dengan baik. Dan Alhamdulillah sampai tahap yang terakhir. Padahal banyak pekerjaan yang saya handle di sekolah. Mungkin di sini juga ada kepala sekolah saya, Bapak Rapian di Tora. Beliau sendiri yang menyaksikan aktivitas saya di sekolah. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan diskusi nanti setelah 3 pemateri akan memberikan materi. Tetapi agar hal ini tidak terjadi diskusi hanya monolog, teman-teman saya minta akan bertanya terus supaya kita bisa berbagi gitu kan. Kalau teman-teman hanya diam terus, kemudian hanya Ibu Maryam, Pak Asri, Ibu Sylvia yang berbicara, maka ilmu itu tidak akan keluar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mengundang teman saya, guru penggerak Ibu Sylvia. Ibu Sylvia Ulfa, SPD MPD, guru dari SMA Cilango, juga sebagai guru penggerak dari Kabupaten Gorontalo Angkatan 2. Untuk itu kami persilakan Ibu Ulfa memberikan trik ataupun pengalaman selama mengikuti penggerak. Ya, disilakan Bu Ulfa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Suara Ibu Ulfa sudah hilang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ulfa. Jaringan mungkin ini. Ya. Terima kasih untuk moderator yang kami hormati Ibu Kapus P4PK yang sudah memberikan arahan tadi juga, yang kami hormati Pak Kadis Dikbudpora, Ibu Kabid penanggung jawab program penggerak, Ibu pengajar praktik serta teman-teman guru penggerak dan rakyat. Salam guru penggerak. Ya. Salam. Tadi sudah ditanyakan bagaimana trik-trik untuk masuk ke guru penggerak. Itu kita sudah dibahas tadi oleh Ibu pengajar praktik yang alurnya itu tidak pasti kalah, ya sama. Bagaimana caranya kami untuk masuk ke guru penggerak. Ya memang kalau dipikir itu hampir ya 9 bulan. 9 bulan kami mengikuti kegiatan ini dan memang di awal-awal bulan itu kami memang merasa banyak tugas yang harus kami kerjakan, tetapi dengan kemauan kami untuk terus bergerak untuk berinovasi dalam pendidikan, alhamdulillah semua itu bisa kita lewati. Ya, saya kemarin itu di saat mendaftar sebagai guru penggerak, itu memang kami dimotivasi oleh kepala sekolah, beberapa orang kami masuk untuk menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah di sekolah kami itu ada 4 orang yang mendaftar, tetapi ternyata yang recording in progress lolos itu sampai 2 orang gitu. Yang berikut memang untuk menjalani itu
itu kita harus pintar-pintar untuk berbagi waktu. Betul. Banyak tugas yang di sekolah, kemudian kita juga mengikuti kegiatan pendidikan, tetapi alhamdulillah dengan berbagi waktu kita bisa. Itu trik-trik saya itu. Berikut di awal perekrutan guru penggerak itu kami sama itu kami sebelum ujian atau ujian wawancara, ujian mengajar itu kami melakukan latihan juga. Kemudian juga di tes skolastik juga kami itu sempat kewalahan, tapi alhamdulillah dengan mengupdate, dengan mencari-cari bagaimana cara menjawabnya itu alhamdulillah bisa situ. Dan ya kuncinya hanya percaya diri, kemudian apa yang kita laksanakan itulah yang kita ceritakan, sehingga tidak ada yang mengarang-ngarang cerita. Jadi kita bisa lulus dengan baik, alhamdulillah kita bisa maju terus untuk mengupdate banyak yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk masuk, kita tetap berjuang terus. Karena biasanya yang mundur itu di essay. Tuh. Karena di situ ada sampai 5.000 karakter, berapa yang harus kita isi-isi di situ. Tetapi dengan kita bercerita tentang keadaan kita, bagaimana, alhamdulillah semua itu bisa kita lewati. Tuh. Jadi pesan saya, kita mulai dari diri, bagaimana kita membuka diri kita untuk berinovasi, berkolaborasi dengan teman-teman, saling memotivasi. Itu saja. Oke. Mungkin itu trik-trik dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa yang begitu semangat menjelaskan materi ataupun kiat-kiat untuk menjadi guru penggerak. Bu Ulfa, saya tertarik dengan 5.000 karakter, 1.000 karakter, 500 karakter. Saya juga di awal-awal mengisi 500 karakter, itu susah Bu Ulfa. Ternyata setelah saya jadi guru penggerak, ternyata untuk mencapai 1.000 sampai pun 2.000 karakter itu sangat mudah. Karena kita punya alatnya. Mungkin sebentar Ibu Ulfa bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana teknik bagja. Itu akan mempermudah teman-teman untuk menambah-nambah atau alur daripada esai itu. Kalau dulu Bu Ulfa, saya untuk memperbanyak, ini intermezzo saja, memperbanyak kalimat saya. Kalimat biasa saya mengisinya siswa, saya ganti dengan kalimat kata peserta didik, biar jadi 2 kata Ibu Ulfa, karena saya ingin mengejar angka 500 itu, karena tidak akan diupdate kalau tidak sampai kata itu. Jadi itu mungkin trik saya salah satu yang terkecil yang saya lakukan di mengisi essay. Nah untuk itu banyak lagi trik yang jadi juga awal itu saya tertarik Ibu Mariam Uy, di mana kepala sekolah punya skenario. Jadi bukan cuma film ataupun bukan hanya layangan putus yang punya sutradara dan skenarionya, tetapi di guru penggerak Ibu Mariam juga saya jempol, saya keren karena Ibu sudah memberikan skenario untuk guru-guru Ibu di sekolah. Dan selanjutnya kami mempersilakan kepada Pak Asrianto, bukan calon lagi ya, guru penggerak dari SMA Negeri 1 Biluhu. Dipersilakan untuk memberikan informasi lebih banyak lagi tentang guru penggerak. Iya, makasih Bu Wahyuni. Keren dulu Pak Asri. Ya, mantap. Keren semua keren. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kabid yang sempat hadir di forum ini. Yang saya hormati seluruh pengajar praktik yang sempat hadir, yang saya hormati juga para guru penggerak kabupaten yang sempat hadir di kegiatan ini. Tidak banyak trik, sebenarnya bukan trik sih ini, tapi berdasarkan pengalaman Bu. Kalau saya berdasarkan pengalaman, apa yang saya sudah cantumkan di esai saya. Nah, pada
pengalaman saya untuk mengisi esai ataupun mengikuti program ini sebenarnya awalnya saya mendapatkan informasi dari beberapa teman dan sosial media. Namanya kita di generasi Z sesuai penyampaian dari Pak Kadis tadi, maka untuk sosmed itu bukan hal yang bisa dikatakan bahwa itu adalah hal yang mau untuk kita sekarang ini. Karena informasi itu banyak, dimulai dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lagi Twitter ataupun YouTube. Nah, informasi awal untuk angkatan 2 itu saya lihat di Instagram. Instagramnya Kemdikbud. Setelah itu saya coba, waktu itu kebetulan saya belum masuk di angkatan pertama, nanti angkatan kedua. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mencoba untuk masuk untuk angkatan 2. Untuk hal yang lain, saya bilang sebentar dulu itu. Saya berusaha masuk dulu. Saya isi biodata, dimulai dari meminta rekomendasi dari kepala sekolah, scan KTP, scan rekomendasi yang sudah ditandatangan, terus saya upload. Jadi kita berbicara ke tahapan ini. Jadi tahapan pertama itu kita mengisi biodata dulu. Seperti itu. Isi biodata. Yang kedua, setelah biodata, kita akan mengisi esai. Seperti itu. Setelah mengisi esai, di esai itu adalah awal kita mempertaruhkan, Ibu Moderator. Artinya, bentuk mempertaruhkan di situ adalah inilah kita sebenarnya sebagai calon guru penggerak. Namun sebelum mengisi esai, saya akan mematahkan statement pertama yang beredar di lapangan bahwa guru penggerak banyak tugas. Gitu. Jauhkan dulu dari pikiran Bapak Ibu yang menyatakan bahwa guru penggerak itu banyak tugas. Ada di sini kami yang bisa membantu Bapak Ibu, walaupun hanya dalam bentuk referensi. Baik referensi tugas atau referensi pengisian, ataupun referensi lainnya. Nah, kita kembali ke pengisian esai tadi. Izinkan saya untuk share screen pengisian esai. Kebetulan masih ada, saya menyimpan beberapa pertanyaan yang ada di esai. Ini untuk, karena namanya sosialisasi, minimal kita sudah mempunyai gambaran ataupun mempunyai apa yang akan kita temui di saat proses seleksi untuk guru penggerak. Seperti inilah bentuk pertanyaannya. Silakan kalau ada yang bisa share, bisa screenshot, bisa apa, boleh dilihat-lihat dulu. Dan pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi motivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Hati-hati dalam mengisi ini, jangan langsung mau ditulis. Motivasi saya sebagai seorang guru penggerak karena ingin menjadi ini. Otomatis tidak cukup beberapa karakter sesuai dengan yang ditentukan oleh aplikasi. Dalam mengisi esai harus kita runut dulu pendahuluannya apa, intinya apa, dan penutupnya apa, biar bisa mengena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem. Karena sistem sudah memulai dengan 300 kata sampai 500 kata, 500 kata sampai 1000 kata. Artinya intervalnya di situ. Seperti ini. Jadi inilah bentuknya. Nah, setelah kita mengisi esai ini, kita akan diberikan jadwal untuk mengikuti tes bakat skolastik. Ada yang dinamakan dengan tes bakat skolastik. Di situ adalah tes kemampuan awal. Apakah itu penentu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Seperti itu. Karena kami tidak memegang draft untuk item mana yang menjadi penentu untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Yang penting Bapak Ibu ikuti tahapannya. Ketika mengikuti tahapan, kita bismillah saja. Sesuai dengan pernyataan dari Ibu pengajar praktik tadi, keluarlah dari zona nyaman. Dan saya sudah merasakan betapa besar manfaat untuk menjadi seorang guru penggerak. Contoh, ada yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, atau yang masih hangat-hangatnya adalah
perangkat pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi. Alhamdulillah kami yang di Guru Penggerak sudah mendapatkannya. Bagaimana menyusun RPP, bagaimana menentukan bahwa ini adalah sebuah diferensiasi, seperti itu. Tapi itu nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk dalam pendidikan ataupun proses pendidikan berdiferensiasi. Guru Penggerak. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti tes bakat skolastik, setelah Bapak Ibu mengisi esai, setelah Bapak Ibu mengisi biodata, satu kata kunci dari saya untuk mengisi semuanya. Dan itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Apakah kita hanya perlu jujur dalam mengisi? Karena jujur otomatis tidak ada copy paste. Bukep ya, seperti itu. Ibu Ulfa mungkin tidak ada copy paste. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu copy paste, sistem sudah ada yang dinamakan dengan plagiat, anti plagiat itu sistem sudah ada. Kalau Bapak Ibu melakukan copy paste secara otomatis, bukan kami memastikan atau bukan saya memastikan, tapi mungkin Bapak Ibu belum bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, untuk mengatasi copy paste apa? Ada yang dinamakan dengan ATM. Bukan anjungan tunai mandiri, tapi ambil, tiru, modifikasi. Selesai. Jadi selain jujur, jangan copy paste, pakailah metode ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Insya Allah, Bapak Ibu yang ada di sini sejumlah 270, dikurang 4, berarti ada 266. Insya Allah semua kita bisa lolos untuk tahapan Guru Penggerak. Seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya apa yang akan kita laksanakan atau yang akan kita temui setelah mengikuti pengisian biodata, pengisian esai, tes bakat skolastik. Nah, tahapan apa yang akan kita temui? Itu yang dinamakan dengan tahapan seleksi mengajar. Nah, sebelum tahapan seleksi mengajar, Bapak Ibu akan dimintakan RPP yang akan dibagi di forum guru berbagi. Selain RPP, selain seleksi mengajar, yang tadi juga di RPP juga itu, kita akan menyesuaikan dalam proses mengajar selama 10 menit. Bahkan 2 kali 45 menit saja kita sering keteteran. Apalagi 10 menit. Kira-kira seperti itu ya Bu Kepsek ya. 2 kali 45 menit saja keteteran. Apalagi kalau 10 menit. Bagaimana menampilkan dari kegiatan awal, kegiatan inti, penutup, dengan penilaian bahkan dalam waktu 10 menit. Nah, di sini Bapak Ibu jangan perlu khawatir. Kami para guru penggerak yang ada di Kabupaten Gorontalo siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam hal baik latihan mengajar atau dalam hal sharing-sharing esai, kita bisa membantu Bapak Ibu. Nah, entah dalam bentuk luring, entah dalam bentuk daring, atau dalam bentuk apapun, saya, Ibu Ulfa, Ibu Wahyuni, dan masih ada 21 guru penggerak lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Gorontalo siap untuk membantu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di mengajar bagaimana? Tadi itu yang saya bilang. Kita akan diberikan waktu selama 10 menit untuk proses mengajar, menampilkan apa yang sudah dirancang di RPP yang telah dibagi di guru berbagi. Setelah itu akan dinilai oleh 2 tim penilai independen kementerian. Dan kita tidak kenal, bahkan kami pun kemarin tidak saling kenal. Bahkan saya dan Ibu Wahyuni beda pengujinya, beda penilainya. Saya dengan Ibu Ulfa juga seperti itu. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu lolos, Bapak Ibu akan masuk ke tahapan wawancara. Apa yang akan diwawancarai dari Bapak Ibu? Nah, kita kembali ke poin pertama dalam pengisian esai. Di pengisian esai itu makanya saya bilang, jujurlah Bapak Ibu di pengisian esai. Kalau tidak jujur, selesai. Kalau hanya copy paste, selesai.
Tapi kalau Bapak Ibu jujur, Bapak Ibu sendiri yang mengisi, Bapak Ibu sendiri yang mengkonsep, kapan saja Bapak Ibu akan diwawancara, siap 100%. Seperti itu trik-triknya. Dan semua ini Bapak Ibu gampang. Manfaatnya kami sudah rasakan. Diklat guru penggerak tidak seperti diklat-diklat sebelumnya atau pendidikan-pendidikan sebelumnya. Untuk masalah regulasi jangan dulu memikirkan. Seperti itu ya Bu Ket ya. Nah, untuk masalah regulasi jangan dulu memikirkan. Tapi bagaimana Bapak Ibu ikut dulu. Seperti itu. Kalau masalah regulasi itu hanyalah masalah sebuah, kalau saya bilang itu adalah bonus dari program. Karena ini namanya program guru penggerak yang didesain oleh Pak Menteri sampai dengan 2024 untuk Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Manfaatkanlah seefektif mungkin. Belum tentu Bapak Ibu program ini akan diulang lagi. Karena kita tinggal ada 2 tahun 2020. 3 lah 2024. Ini kan startnya Agustus. Nah, kalau start Agustus otomatis sampai 2023. Waktunya selama 6 bulan. Seperti itu. Sekali lagi saya titik beratkan, untuk masuk guru penggerak, seleksinya ada 3. Seleksi utama yang pertama adalah berkas dan esai. Seleksi kedua adalah seleksi mengajar. Dan seleksi ketiga adalah wawancara. Mengajarnya bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi. Wawancaranya bagaimana? Saya juga sudah ungkapkan tadi. Mengisi biodata mungkin kita semua bisa. Dan mengisi esai, saya juga sudah memberikan trik dan tipsnya untuk Bapak Ibu semua. Jadi, semoga yang ada di sini bisa lulus tahap 1, tahap 2, tahap 3. Seperti itu. Dan sedikit informasi, Ibu Kepsek, saya tadi sempat berbincang-bincang dengan Ibu Kabit dan Ibu penanggung jawab program. Beliau menargetkan kami untuk merekrut minimal 100 calon guru penggerak. 100? Iya, minimal. Karena jujur, Ibu Femi dan Ibu Kabit tertantang. Kenapa tertantang? 1, kami di angkatan 2 tidak ada seperti ini, tapi bisa dapat 24. Kenapa sekarang kami sudah dampingi dari pendaftaran, tidak bisa lebih dari itu? Karena kita 3 kabupaten. Benar. Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pohuwato. Jadi itulah beberapa tips dan trik sekaligus informasi untuk kita semua. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di forum ini, silakan dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asri, trik-trik yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Pak Asri, tetapi saya yakin teman-teman guru hebat ini banyak yang belum memahami, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodir oleh 3 pemateri tadi. Olehnya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya bertanya dulu ke Pak Asri. Pak Asri, kita kemarin 9 bulan ya? Iya, benar 9 bulan Bu. Tetapi dengar-dengar kabarnya kita ini untuk angkatan 6 ini hanya 6 bulan Pak Asri. Benar sekali, benar. Di Juknis juga ada, maksudnya bukan di Juknis, di aplikasi sekolah penggerak juga sudah ada Bu. Tinggal 6 bulan, iya. Kemudian Pak Asri kemarin di angkatan 2 kita hanya SMA saja yang ikut. Tetapi hari ini kita melihat 300 partisipan itu, SLB dan SLB juga dilibatkan. Iya, benar sekali. Benar sekali Bu Wahyuni. Pak Asri, kali ini SMK sudah ikut di guru penggerak. Iya. Benar sekali. Informasi awal itu angkatan 1, 2, 3, kalau saya tidak salah sampai angkatan 4. Ya, sampai angkatan 3. Angkatan 4 sudah ada SMK SLB. Oh iya, tapi luar daerah. Betul. Tapi di luar daerah. Nah, dimulai dari angkatan 5 untuk Provinsi Gorontalo kan ada 3 daerah. Masing-masing kota, Bone Bolango sama Gorut. Itu sudah ada SMK dan SLB. Seperti itu Bu Wahyuni. Dan ditambah lagi dengan angkatan 6. Jadi makanya saya bilang tadi di SMA 25, di SMK 25, di SLB 25 sudah 75.
ditambah dengan Kabupaten Gorontalo yang lain. Jadi apalagi kan, bagaimana Bu? Terlepas dari essay tadi Pak Asri, mungkin ada RPP yang akan dibuat yang kita upload. Benar. Ini saya hanya memancing agar teman-teman bertanya. Saya hanya berpikir bagaimana model RPP di SMK dan bagaimana model RPP yang di SMA yang nanti akan diupload. Bagaimana teknis daripada itu. Nah, untuk itu pada saat ini Pak Asri akan kami buka diskusi dengan teman-teman yang hebat. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan kepada rekan-rekan kami persilakan. Ada dari Kabupaten Gorontalo yang mungkin mau sudah bertanya. Ada yang angkat tangan Bu Wahyuni? Sudah ada yang angkat tangan? Saya SMA 1 Tilango. SMA 1 Tilango. Saya unmute dari buka saja mute-nya. Ya, siap. Aja Pak Asri. Jadi di room ini juga kami lihat ada Ibu Parida Magas. Ya, ini dengan Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Dengan Ibu Mintarti Paramata Bu dari SMA Negeri 1 Tilango. Oh iya Bu Kep, silakan Bu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Yang terhormat Ibu Kapus, Bapak Kadis, Ibu Kabit, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu moderator yang saya hormati pada siang hari ini, setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa pemateri yang ada dan juga beberapa apa yang disampaikan oleh Ibu Mariam UI dan juga Ibu Ulfa, dan juga sesuai dengan apa yang kami lihat, mohon izin bahwa menyampaikan bahwa untuk SMA Negeri 1 Tilango kemarin termasuk Ibu Ulfa ada 2 orang yang sudah diinformasikan yang sudah lulus, dan untuk kami juga sebagai kepala sekolah yang memang sebenarnya harus masuk sebagai sekolah penggerak, tapi untuk kami itu belum memenuhi kriteria. Yang pertama adalah 4 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, tapi kalau saya tinggal 1 tahun 5 bulan, sehingga untuk kriteria pertama saja saya tidak memenuhi syarat. Sehingga tugas saya sekarang ini hanya tinggal memotivasi untuk bagaimana Bapak Ibu guru untuk menjadi calon-calon guru penggerak yang nantinya akan menggerakkan pendidikan di Provinsi Gorontalo khususnya. Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari penjelasan dari awal tadi dari Ibu Mariam, dari Ibu Ulfa, dan juga sesuai kenyataan yang kami lihat bahwa yang kelihatannya itu hanya dalam bentuk banyak tugas dan banyak beban, sehingga ini yang muncul adalah dukanya. Tapi dalam hal ini barangkali dari Bapak Ibu pemateri dan juga barangkali dari Bapak Asrianto tadi bisa memberikan di samping ada suka, ada dukanya, tapi barangkali boleh diungkapkan yang sukanya. Ya, mungkin ini merupakan motivasi dari Bapak Ibu calon guru penggerak. Kalau di SMA Negeri 1 Tilango memang tadinya mereka belum ada respon. Tapi kalau untuk GTT saya sudah mengirim informasi bahwa ketika tidak mendaftarkan diri, maka jurnal untuk bulan ini saya belum akan tanda tangani. Jadi itulah motivasi dorongan yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru yang di SMA Negeri 1 Tilango, sehingga mereka sudah ada beberapa orang yang mendaftar, Bu. Ya, terima kasih. Dan intinya bahwa saya menginginkan dari Bapak Ibu bisa memberikan sukanya yang lebih banyak, sehingga Bapak Ibu ini lebih termotivasi untuk dapat mengikuti pendaftaran selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka dulu 2 penanya, setelah itu kami berikan ke pemateri. Tambah 2 lagi, 3 penanya dulu baru dijawab oleh pemateri. Ada lagi yang ingin bertanya? Di chatting saya melihat Pak Asri, Bu Mariam, Bu Silvia, bahwa ada yang bertanya gini, bagaimana caranya agar dapat mengisi essay sampai 500 atau lebih karakter? Apa trik yang Bapak Ibu lakukan bisa mencukupi 500 karakter itu?
Itu dua pertanyaan. Yang selanjutnya ada lagi Ibu yang mau bertanya? Bapak Ibu boleh bertanya masuknya gimana, juga bertanya prosesnya juga bagaimana. Proses di saat mengikuti guru penggerak. Jadi tidak dibatasi hanya pada masuk guru penggerak saja. Prosesnya juga kami izinkan Bapak Ibu untuk bertanya. Ada SMK 2 Paguyaman, Ibu Wahyuni yang sudah angkat tangan. Setelah SMA Tilang, silakan. Tilang kami persilakan SMK Paguyaman. SMK Negeri 2 Paguyaman. Ya. Pak Laude Ira ya. Biru Kepsek SMA Telaga Biru juga. Ya, kami persilakan dulu Pak Laude Ira. Sudah dibuka. Pak Laude Ira. Iya. Di-unmute. Pak Asrianto di-unmute dulu audionya Pak Laude. Mungkin sementara saya jaga unmute ini, cuman entah koneksinya atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Ini saya jaga ketik-ketik ini. Oh, oke. Sambil Bapak Asrianto meng-unmute audionya, saya persilakan dulu ke Ibu Mariam, bagaimana Ibu Mariam melihat suka kami di guru penggerak. Mungkin dari saya juga banyak sukanya, tetapi saya mempersilakan dulu Ibu Mariam, kemudian Ibu Silvia, bagaimana suka, bukan hanya dukanya saja mengerjakan tugas, tapi sukanya juga, bagaimana Bu? Oke. Saya jadi malu-malu kalau ditanya sukanya. Iya Bu. Karena masih akan supaya tidak malu-malu, saya pantun dulu. Iya Bu. Berbagi pantun dulu ya, Ibu Tati, Ibu guru saya. Hari Jumat kita saling berbagi, mendengar cerita orang yang penuh karisma. Mari kita terus belajar dan bersinergi agar kita bisa maju bersama-sama. Oke, teman-teman sekalian, sukanya banyak sekali. Ya, saya kalau mengukur dengan persentase, sukanya 90%. Suka Bu. 90%. Ya, dukanya 10%. Duka itu kalau pas lagi mengupload tugas, jaringannya lemot. Ya, teman-teman ketika masuk pengajar praktek tidak pernah membayangkan bahwa ada money yang kita dapat di situ. Tidak pernah. Ya, kita tidak, awal tujuan kami itu tidak pernah memikirkan akan dapat money di situ. Ya, tetapi alhamdulillah dengan kita bisa berbagi sesama CGP, ya Allah ternyata money-nya banyak sekali ya. Banyak. Jadi malu saya Pak bilang Ibu penanggung jawab, Ibu Femi. Kami kalau pengajar praktek setiap lokakarya, setelah lokakarya, kalau saya karena wilayah pendampingan saya ada di Telaga, kemudian Telaga Biru, itu wilayah dekat. Ya, wilayah dekat. Kalau pas setelah lokakarya, saya setelah 1 kali lokakarya saya terima 3 juta lebih. Keren. Ya. Jadi 10 kali lokakarya saya hampir dapat 33 ya. Jadi harus banyak berbagi. Ya, jadi teman-teman CGP Kabupaten Gorontalo, karena mau maju untuk Kabupaten Gorontalo kan pengajar prakteknya harus dari CGP. Kecuali untuk Bualemo itu reguler, jadi bisa masuk dari kepala sekolah, kemudian guru senior dengan pengawas yang masuk di rekrutmen pengajar praktek untuk Bualemo dengan Pohuwato. Khusus untuk Kabupaten Gorontalo, yang masuk pengajar praktek adalah teman-teman guru penggerak angkatan kedua. Ya. Insya Allah teman-teman guru penggerak 77 ya, 77 insya Allah bisa masuk semua. Pak Asri, saya kalau menargetkan khusus SMA Negeri 2 Limboto ya, saya mendata di TU yang layak sesuai kriteria mana gurunya. Jadi saya tidak menunggu mereka mendaftar. Mana yang layak masuk. Saya checklist,
kemudian siap mendaftar. Ya. Jadi mana yang layak? Saya kan kriterianya saya akan sampaikan ke koordinator tata usaha. Ini yang memenuhi kriteria untuk masuk, Ibu Mentarti. Jadi saya kan kriterianya untuk CGP kan ada mana yang layak sesuai dengan kriteria yang dipasang di pendaftaran CGP, mana nama-namanya. Ya, setelah semua kriteria itu nama-namanya ini, maka mereka akan saya kumpul. Saya akan mericek mana yang sudah mendaftar dan mana yang belum mendaftar. Saya harus bisa memotivasi full, ya, karena untuk pergerakan pendidikan kita ke depan, memang program guru penggerak ini luar biasa. Jadi mari sama-sama, apalagi kami teman-teman kepala sekolah, kita insya Allah akan senantiasa mendampingi teman-teman guru kita. Makanya di SMA 2 juga hari ini mereka full ada di Labcom, ya, tidak sendiri-sendiri, biar nanti mereka mendapatkan informasinya satu, ya, tidak sendiri-sendiri. Kalau nanti dia sendiri-sendiri, kadang-kadang badaring sudah kata tidur. Jadi teman-teman sekalian, Ibu Mintarti, terima kasih. Saya mendampingi Ibu Ulfa dengan Ibu Nur Ain. Tidak terasa Ibu ya, 9 bulan saya ada di SMA Tilango. Ya, selalu bersinergi dengan Ibu guru saya, Ibu Mintarti Paramata. Ya, jadi teman-teman semua sukanya 90%, dukanya 10%. Ya, tidak 50-50. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Banyak ilmu yang paling banyak kita dapatkan. Ya, ilmunya luar biasa. Bisa menjadi motivasi untuk kita benar-benar akan terbentuk sebagai guru profesi yang bisa memanage waktu itu dengan baik. Oke, good. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mariam. Money yang paling banyak, berarti sejahtera ya. Banyak bonusnya. Jadi kalau saya melihat dari teman saya, teman kita di guru penggerak, itu kalau bukan guru penggerak tidak pernah injang Jakarta. Jadi itu sukanya juga kalau bukan program guru penggerak tidak pernah naik pesawat. Alhamdulillah beberapa hal yang kami terima di guru penggerak kalau di PP sekitar 3 jutaan, mungkin di kami setiap lokakarya 800 mungkin kami terima di saat kami mengikuti lokakarya 800.000. Seperti itu. Mungkin dari Pak Asri, Ibu Silvia, apa bisa menjelaskan suka yang lain sebelum ke pertanyaan lainnya Pak? Atau sudah terjawab oleh kami berdua, Pak Asri? Saya. Oh ya, Ibu Silvia, silakan sukanya apa? Ya, kalau ditanyakan suka itu pasti banyak sekali daripada dukanya. Kenapa? Kita dituntut dengan tugas yang banyak. Tetapi dengan tugas yang banyak ini kita bisa membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita bahwa kita harus bergerak memajukan pendidikan gitu. Kenapa? Karena di program guru penggerak ini kita bisa dapat apa itu bakja, kemudian komunikasi asertif, kemudian menjadi seorang pemimpin, itu kita dapatkan di situ. Jadi ilmu-ilmu yang kita tidak dapatkan di mana, itu yang kita dapatkan di sini. Jadi itu sukanya bagi saya itu, alhamdulillah pengetahuan bisa bertambah. Di samping money-nya juga, dan bonus-bonus kita keluar daerah itu. Alhamdulillah dengan dikelolanya oleh P4TK Bahasa ini, insya Allah kita tetap seperti ini. Teman-teman yang baru masuk juga insya Allah bisa kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi kita jangan hanya melihat dulu dari money-nya juga, tetapi ilmu yang kita dapatkan di sini. Karena banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu menjadi tahu di sini. Jadi sukanya. Oke. Kemudian sesuai pertanyaan, ya ada pertanyaan tadi dari Bapak Laode kalau tidak salah ya. Bagaimana untuk mengisi apa itu esai yang 500 mulai dari 500 kata ya, karakter itu. Jadi Bapak di sini seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Asri tadi, bahwa kita harus memenuhi
jumlah karakter minimal yang disyaratkan itu. Pengalaman yang dilakukan Bapak, kita jadi maka sebab ada waktu untuk mengoreksi kembali teori-teori, tetapi kita langsung praktek apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi jangan dilempar begitu. Mana yang ungkapkan di essay. Jadi menggunakan hati, rasa, ya. Minimal karakter itu bisa terlampaui dengan baik. Ya. Baik, Bu Ulfa. Baik, Bu Ulfa tadi sudah menjawab apa pertanyaan dari Pak Audi. Dari Pak Asri, saya minta bagaimana bisa mencapai 500 karakter itu bukan hanya karena pengalaman kita. Bagaimana teknik menulis sehingga dari tahapan A, B, T itu bisa ke 500 karakter. Kalau kita hanya menuliskan pengalaman kita saat itu saya pernah jadi ini track, itu mungkin hanya 200 karakter. Saya berharap ada tahapan tapi 500 karakter itu. Jadi rekan-rekan ada di sini juga ada rekan-rekan dari CGPLPI. Silakan kita berikan. Tapi selebihnya ke Pak Asri dulu. Ya. Sudah. Coba. Ada? Ya, terima kasih. Untuk ataupun berbicara mengisi esai dengan pertanyaan yang saya sudah bagikan tadi, minimal saya sudah memperlihatkan beberapa pertanyaan yang kan bukan cuma beberapa, tapi inti dari pertanyaan yang memang ditanyakan itu seperti yang saya sudah share tadi. Satu, apa yang memotivasi Anda menjadi program guru penggerak? Nah, kebiasaan kita ketika mengisi hal-hal seperti ini kan langsung kita tulis motivasi saya sebagai seorang guru. Saya ulangi, motivasi saya untuk menjadi guru penggerak karena saya ingin masuk dalam lingkaran program dari kementerian. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi kalau menurut saya hal-hal seperti itu wajib untuk kita hindari. Kenapa dihindari? Karena dalam menulis itu kita semua sudah tahu harus ada latar belakang, harus ada perencanaannya, tapi tidak terkesan bahwa itu harus mau ditulis. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru penggerak? Latar belakang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi berikan sesuatu pengantar sebelum menuju ke inti. Iya. Seperti itu Bu Wahyuni kalau menurut saya. Nah, kalau saya punya kemarin saya urai sedikit. Saya mengurai sedikit pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan. Kalau saya mulai dengan seperti ini. Suatu program menuju Merdeka Belajar adalah guru penggerak, di mana para guru dituntut untuk selalu berinovasi. Jadi saya gambarkan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika ditanyakan lagi ke saya bagaimana trik, saya memulai dengan sesuatu gambaran umum ke khusus atau piramida terbalik. Seperti itu. Yang kedua, tadi sempat saya menangkap pertanyaan dari Ibu Kep SMA Negeri 1 Tilango berbicara tentang bahagia ataupun yang senang-senang. Kalau saya tidak pernah merasakan susah di program guru penggerak. Saya tidak berbicara melalui pemasukan materi.
cara pemasukan menurut saya itu adalah sebuah ilmu. Karena dari alur Merdeka Belajar yang ada digaungkan ataupun yang dihembuskan oleh Pak Menteri, ternyata semua itu dituangkan dalam program guru penggerak. Apa itu Merdeka Belajar? M adalah mulai dari diri, E adalah eksplorasi konsep, R adalah ruang kolaborasi, D adalah demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan A adalah aksi nyata. Itulah yang dinamakan dengan merdeka. Nah, disitulah di program guru penggerak kami menemukannya. Bayangkan kami harus memulai dari dulu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita langsung dengan nilai dan peran kita. Nilai dan peran bagaimana? Apa yang ada dalam diri kita yang menjadi kekuatan. Kemudian kita merumuskan visi. Sekalipun visi itu agak sedikit jauh dari visi sekolah. Yang berikut kita menerapkan budaya positif. Kemudian di selanjutnya dimulai dengan pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan sosial emosional, coaching, pengambilan keputusan berdasarkan 7 aset yang ada di sekolah. Seperti ini. Dan ini kita tidak pernah dapatkan di diklat ataupun pelatihan-pelatihan sebelumnya. Makanya kalau berbicara sukanya yang dibagi, maka seperti sekarang lah yang saya bilang sukanya yang dibagi. Oke, baik Pak Asri. Ya. Baik, sudah cukup jawaban dari rekan-rekan sekalian. Di chat saya membaca pertanyaan dari rekan kita. Ada satu pertanyaan, bolehkah kita masuk guru penggerak juga masuk pengajar praktik? Bisakah? Harus memilih, Bu. Oh iya, jadi harus memilih. Jawabannya Pak, siapa ini yang bertanya? Pak Sugianto. Pak Sugianto, mungkin jawaban spontan itu harus memilih. Alangkah baiknya dari guru penggerak. Seperti itu Pak Asri. Iya, benar sekali. Harusnya dari guru, alangkah baiknya. Ada lagi satu, Bu. Bagaimana produktif, guru produktif? Ya. SMK ini kayaknya. Ya, saya bacakan lagi. Iya. Tidak lagi yang mengangkat tangan yang kami tunjuk karena susahnya host untuk membuka audio ya. Jadi kami tinggal baca di chatting. Ada pertanyaan yang menarik sini Pak Asri. Berapa kali kita bisa buka essay itu setelah kita isi? Apakah langsung saat itu kita upload tugasnya, jawabannya, atau bisa kita buka lagi di lain waktu? Kalau saya gini, kalau waktu kemarin pengalaman saya, jangan langsung mengisi di aplikasi. Iya. Gitu. Pertanyaan di copy dulu ke Word, baru isi di Word. Biar satu manfaatnya kita tidak edit ulang-ulang. Yang kedua, kita punya arsip. Kita punya arsip. Benar begitu Bu Ulfa ya? Iya. Ya, jadi benar, pengalaman kami juga kemarin, kami biasa langsung mengisi, tetapi hanya disimpan, bukan langsung diupload. Sehingga kami bisa mengoreksi kembali. Itu jawabannya. Yang berikut, pertanyaan yang sangat menarik, apa contoh soal tes bakat, tes skolastik, Pak Asri? Sabar, saya bongkar dulu saya punya file, karena saya punya mungkin masih ada. Saya berikan kesempatan ke Ibu Mariam. Tes skolastik ini seperti apa? Kalau kemarin saya juga mengisi tes skolastik itu, ya ada antonim, seperti itu di bahasa Indonesia. Kira-kira tambahan dari Ibu Mariam dan Ibu Ulfa. Bu Mariam dulu, tes skolastik kira ada di pengajar praktik ya, seperti itu Bu? Ada. Ya. Bu Ulfa dulu ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Untuk ini nanti dikasih satu. Mengalami kendala, khususnya di saya ya. Saya sama teman saya di sini, di saat kami tes itu tiba-tiba putus. Kami tidak sempat menyelesaikan sudah ditahu. Kami alhamdulillah di situ ada tempat untuk mengadukan
atau mengajukan pertanyaan. Jadi kami konsultasi itu apakah kami bisa untuk mengulang karena ini gangguan jaringan. Alhamdulillah besoknya itu dibuka kembali gitu. Jadi tidak kita dibantu lagi untuk tetap mengisi tes skolastik itu. Kemudian untuk tes skolastik ini seperti yang sudah dikemukakan tadi, saya lihat ya screenshotnya untuk soal ini seperti ini. Kemarin ada tes kemampuan penalaran verbal di sini. Bisa dilihat Ibu Wahyuni? Bisa Bu, bisa. Jadi saya di sini ada kasih petunjuk bagaimana cara. Kemudian kita diberi waktu yang kita harus baca baik-baik, kita sampai waktunya habis di sini. Jadi setiap kali kita ada misalkan kita belajar, tidak salah di YouTube juga sudah disediakan contoh-contoh dari tes skolastik itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Ya, hanya itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulpa. Jadi juga di pengalaman kami Bu Ulpa, di saat mengisi tes skolastik itu jaringannya lelet dan saya sendiri tidak sampai menyelesaikan tes bakat skolastik. Bahkan karena itu tidak lanjut, saya beranggapan bahwa saya itu tidak lulus karena saya tidak lanjut mengisi tes bakat skolastik. Tetapi alhamdulillah tetap keluar nama saya sebagai calon guru penggerak. Dan yang berikutnya saya melapor ke admin. Adminnya saya lapor, saya tidak lanjut. Kemudian dibuka kembali tes bakat skolastiknya pada saat itu dan diambil nilai tertentu. Nilai tertentu. Itu sekian ya. Langsung lanjut ke mata berikut ini. Ada bagaimana dengan guru SMK? Nah, ini sangat menarik Pak Asri. Guru SMK yang mapelnya produktif. Apakah sudah ada teman-teman guru SMK mapel yang mengikuti program ini? Dan tentunya mungkin bisa diberikan tanggapan Pak Asri. Ya, makasih Bu Wahyuni. Di sini tidak ada produktif, tidak ada adaptif, tidak ada SMA, tidak ada SMK, tidak ada mata pelajaran. Ya. Gitu. Tidak ada mata pelajaran. Fokus kalau ini sudah diprogram ya. Mohon maaf Ibu Indri Maelas. Suaranya Bu Indri. SMK Cendikiawan Boliohuto. Ibu Wahyuni, saya pindah sama Ibu Wahyuni host karena saya tadi lagi sementara edit hadir. Boleh Ibu Wahyuni yang matikan? Iya. Jadi begini, satu yang harus kita tanamkan, tidak ada mata pelajaran di sini. Di saat prosesnya. Tapi di saat program seleksinya memang kita masih membawa mata pelajaran. Kemarin itu sempat berhembus waktu informasi untuk guru SMK, perbedaan antara RPP dan modul belajar. Gitu. Kalau di SMA kan masih pakai RPP, tapi kalau di SMK katanya sudah pakai modul belajar. SMK PK, Pak. Ya, SMK seperti itu. Kalau menurut saya, gunakan apa yang sering kita gunakan dan lakukan apa yang sudah kita gunakan. Mau diminta RPP, mau diminta modul ajar. Nah, kembali ke pertanyaan. Saya tekankan, untuk guru penggerak tidak ada produktif, tidak ada hanya dibatasi guru, ataupun misalnya kalau di SMA, oh kalau guru matematika bagaimana? Kalau guru ekonomi bagaimana? Kalau guru fisika bagaimana? Selama ini tidak ada. Bahkan di dalam program guru penggerak itu, ketika Bapak Ibu sudah lolos, akan disatukan dengan guru SD, dari TK, SD, SMP, SMA, itu satu kelas. Bahkan dari segi pengajar praktek ya Bu Kep ya, Bu Mariam, ada guru, pengalaman saya SMA didampingi oleh guru SD, pengajar praktiknya. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan mata pelajaran. Itu saya bisa saya bisa kasih penguatan, tidak ada produktif atau yang non produktif. Seperti itu Ibu Wahyuni dari saya.
Iya, terima kasih Pak Asri sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya Ibu Fitriani Karim, Kak Fitriani Kamali, di sini lagi ngangkat tangan. Ibu Fitriani, mungkin ada pertanyaan? Boleh kontrol hostnya Bu dari situ. Bu Ayuni, tadi yang untuk tes bakat skolastik kalau untuk pengajar praktek tidak ada. Ya, jadi itu hanya untuk CGP, untuk guru penggerak. Oh ya, jadi kalau pengajar, saya ulangi, pengajar praktik tidak ada tes bakat. Tidak ada tes bakat skolastik. Berlaku di CGP. Ya, hanya baik. berlaku CGP. Ya. Okay. Pak Maman tadi yang angkat tangan, Pak Maman ya. Baik Pak Maman. Pak Maman ya. Silakan. Suaranya pertanyaan suaranya. Sudah selesai. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Maman memantul, Pak. Ya, sudah Ibu. Ya, baik. Silakan Pak Maman. Saya selaku calon peserta sementara mendaftar untuk calon guru penggerak. Dari SMA mana Pak Maman? SMA Negeri 1 Tilango. Oh, ya, baik. Dengan Ibu Sylvia Ulfa Ali. Ya. Pertanyaan saya begini Bu. Apa namanya? Saya sebagai guru PJOK ingin sekali masuk ke guru penggerak tersebut karena banyak ilmu-ilmu yang saya didapatkan. Saya lihat pada Ibu Ulfa begitu ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami itu sangat bagus. Ya. Akan tetapi banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan di guru penggerak tersebut. Apalagi baru pertama kali mendaftar itu banyak sekali yang harus diisi, apalagi 5.000 karakter. Ini sementara saya mengisi sekitar 5.000 karakter dari pagi sampai sekarang belum selesai. Mantap Pak Maman. Nah, bagus. Ya, karena sesuai dengan pengalaman atau pengalaman kerja yang saya alami. Jadi saya sudah tanya kualifikasi kamu untuk bisa masuk ke guru penggerak tersebut. Ya. Karena untuk mengisi tersebut itu harus banyak kata-kata yang harus diisi di pertanyaan tersebut. Ya. Terima kasih Pak Maman. Ya. Pertanyaannya mencapai ke 5.000 karakter. Jadi Pak Asri, bagaimana ini Pak Asri? Teman-teman ini nanti akan patah semangat karena karakter-karakter ini. Padahal kita juga mengalami hal yang sama. Pak Maman, di saat saya esai itu, deadline waktu jam 12 malam, esai saya belum selesai. Tetapi dengan begitu semangat saya berkata-kata, bahkan tengah malam itu sudah keluar semua bahasa-bahasa Pak Maman dengan sendirinya. Iya, saya kehabisan kata-kata. Begini Pak Maman, mungkin saya bisa rekomendir ke Ibu Ulfa. Ibu Ulfa tolong jelaskan ke Pak Maman bagaimana tahapan bagja itu. Tahapan bagja itu akan memudahkan teman-teman memperbanyak karakter. Bagja mulai dari buat pertanyaannya, kemudian ambil pelajarannya, pengalaman misalnya di sekolah lain seperti ini, kemudian apa yang Anda lakukan, bagja, kemudian bagja, jabarkan rencana apa yang akan Pak Maman buat, kolaborasikan dengan pertanyaan itu. Jadi Bu Ulfa bisa menjelaskan ke Pak Maman teknik bagja yang kita dapati dari guru penggerak itu, Bu Ulfa. Bagja itu artinya bahagia, Bu, dalam materinya kan. Bahkan saya, Bu, saya sendiri itu merasa kalau dulu saya sudah tahu teknik bagja ini, mungkin saya tidak kehabisan kata-kata. Maka setiap orang bertanya ke saya bilang bagja ini bagus sekali digunakan dalam mengisi esai-esai yang berkarakter tersebut. Ya, kalau baik. Saya gini, Pak Yuni, ya. Menanggapi Pak Maman, pertanyaannya Pak Maman, kalau saya gini, Pak Maman,
buatlah esai Bapak seperti piramida terbalik. Itu saja dulu, piramida terbalik. Nanti sudah terakhir, baru ambil apa yang menjadi tujuan pertanyaannya. Contoh, misalnya Bapak dimintakan 5.000 kata. Ambil pertanyaannya dulu di aplikasi, salin forward, baru Bapak edit di situ. Di Word kan Bapak bisa mengetahui jumlah kata yang ada di dalam tulisan Bapak atau jumlah karakter. Satu. Yang kedua, di piramida terbalik itu di bagian paling atas di pendahuluan boleh Bapak ambil dengan regulasi-regulasi gitu. Ya, Saya bantu dengan regulasi. Undang-undang. Dengan undang-undang, tapi jangan dikopi semua. Gitu. Hati-hati dalam proses kita. Hati-hati Bapak. Makanya saya bilang jujur, satu. Yang kedua, gunakan ATM. Bukan anjungan tunai mandiri untuk uang, tapi ambil, tiru, dan modifikasi. Seperti itu Bapak. Dan itu pasti Bapak bisa. Saya yakin. Orang yang sudah mau mengisi esai, berarti dia sudah punya keyakinan yang kuat Bapak. Seperti itu. Makanya saya ulangi, dari pendahuluan dulu, turunkan pendahuluan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi pendahuluan itu regulasi. Contoh, ini contoh Bapak, saya bacakan punya saya. Pertanyaan yang 5.000 kata itu kalau tidak salah saya lihat, ada di pertanyaan, berikan contoh perubahan inovasi, pemberdayaan, gerakan, atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Mungkin pertanyaan itu ya Bapak Maman ya. Nah, saya jawabnya, saya mulai dari pada tahun 2018, tepatnya semester genap, saya membuat sebuah pengembangan bahan ajar. Saat itu saya menggunakan pengembangan 4D. Jadi saya kasih dia gambaran umum. Sampai saya kunci, dalam penggunaan bahan ajar ini, saya terlibat sendiri dalam mengontrol penggunaannya. Nah, seperti itulah gambaran untuk kita ketika mengisi esai yang dengan jumlah kalimat yang banyak. Baik Pak Asri, Ya. Saya ingatkan kembali, waktu kita hari ini hanya sampai jam 4. Tapi saya sangat menyayangkan, masih banyak yang angkat tangan Pak. Di sini kami lihat ada 5, termasuk ada Ibu Hanswati Noho dari SMK Alma Mater, Ibu Padlun Saleh dari SMA 1 Rendangan. Saya minta kesepakatan kembali, apa saya bisa tambahkan waktu 10 menit ke depan Pak Asri? Ada juga Pak Sulaiman Lahuo. Silakan Bu, silakan. 3 pertanyaan terakhir saja Bu. Silakan. Aduh, bagaimana ya? Ya, saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Hanswati Noho, mewakili SMK ya Pak Asri ya. Ibu Hanswati, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Wahyuni, operator yang luar biasa dan sekaligus moderator ya. Saya hanya menyambung tadi pertanyaan. Karakternya itu Pak ya, kalau misalkan kita menulis esai, apakah dia harus pas di 500 kata atau bisa lebih dari itu? Nah, yang pertanyaan kedua, ini sekarang saya sementara buka SIM PKB, apakah kita langsung klik daftar sekarang? Setelah itu akan mempost apa yang diminta atau bagaimana? Kebetulan sekarang saya sudah coba buka, sudah terbuka. Nah, langkah-langkahnya apakah harus diklik dulu daftar sekarang atau bagaimana? Mohon informasinya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ke Ibu Ulpa dulu, Bu Ulpa. Pak, silakan Pak Asri, Bu Ulpa saya mau. Daftar sekarang dulu Bu, sambil mengunduh persyaratan atau mendownload persyaratan. Karena di situ kan ada persyaratan rekomendasi, ada beberapa persyaratan yang dalam bentuk file Word yang harus di-download dulu. Setelah di-download itu kita isi, setelah kita isi kita unduh balik, baru kita masuk ke pengisian esai. Gitu. Jangan lupa juga scan KTP kalau saya tidak salah ingat. Gitu Bu Wahyuni. Iya, baik. Selanjutnya masih satu lagi Pak Asri ya. Satu lagi ke Ibu Padlun Saleh dari SMA 1 Rendangan. Jauh sekali ya. juga Bu Wahyuni. Oke. Terima kasih Ibu Wahyuni, sang moderator dan juga guru penggerak yang luar biasa. Yang saya hormati teman-teman pengajar praktik, ada Ibu Mariam Uwi, dan juga sebagai pemateri ada Ibu Kasih, Bu Femi, dan mungkin juga masih hadir
Pak Kadis ataupun Ibu Kabid yang terhormat, saya sangat tertarik sekali dengan pertemuan kita pada sore hari ini berhubungan tentang bagaimana memberikan sosialisasi untuk mendampingi teman-teman untuk bisa menjadi calon guru penggerak dan pengajar praktik. Alhamdulillah saya juga sudah membuka SIM PKB saya untuk mendaftar sebagai calon guru praktek. Tapi ada salah satu mungkin yang masalah yang kita hadapi sekarang adalah Bu, untuk merubah mindset teman-teman. Terus terang untuk seperti tadi yang pertanyaannya Ibu Mintarti, bagaimana sih supaya kita bisa lebih menceritakan sukanya kepada teman-teman guru sehingga mereka terdorong untuk bisa mendaftar. Terus terang mungkin itu adalah salah satu tantangan kita sebagai kepala sekolah untuk terus mendorong teman-teman untuk bisa menjadi mendaftar di program ini calon guru penggerak. Yang mungkin mindset teman-teman itulah yang seperti kata Ibu Mariam tadi, marilah kita keluar dari zona nyaman itu ke zona yang tidak nyaman. Karena tadi mungkin mindset teman-teman ketika ada diklat itu adalah yang tertumpuk itu adalah tugas. Kemudian mindset yang kedua adalah kenapa sih setiap ini ada ganti lagi. Itu yang mungkin yang selalu terfikirkan oleh teman-teman, sehingga untuk motivasi untuk ikut itu kadang fluktuatif ya, ada yang mau hari ini mungkin dia iya, kemudian tiba-tiba lagi malas dan seterusnya. Makanya ini tantangan kami sebagai kepala sekolah, yang terutama kami dari Perwatu juga diberikan kesempatan untuk bisa menjadi calon guru praktik untuk mendaftar. Artinya sebelum kami menjadi pengajar praktik, menggerakkan teman-teman ini dululah tugas yang paling berat untuk kami, untuk selalu memberikan motivasi ke teman-teman, merubah mindset yang tadinya itu bahwa diklat itu banyak tugas, kemudian setiap tahun apakah setelah ganti menteri lagi ganti kurikulum lagi dan seterusnya. Ini yang mungkin perlu kami minta saran strategi terutama dari teman-teman seperti Ibu Doktor, Ibu Mariam yang sebagai pemateri pada hari ini. Bantulah kami untuk bagaimana mensupport teman-teman, menggerakkan mereka keluar dari zona yang nyaman itu ke zona yang tidak nyaman, bahwa sesungguhnya untuk bisa merubah wajah pendidikan itu kan tergantung dari kita sebagai tenaga pendidik. Nah, tentunya kita untuk menggerakkan lingkungan ini mungkin yang sangat penting untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam bisa menanggapi? Iya, terima kasih Ibu Fadlun, luar biasa. PR untuk kita semua kepala sekolah, ya. Teman-teman sekalian, spesial kepala sekolah yang ada di RUP ini, memang kalau saya kemarin itu agak ketika mendaftar untuk program guru penggerak untuk angkatan kedua kemarin, berat memang Ibu Fadlun. Mengambil satu keputusan yang menjadi motivasi untuk teman-teman guru itu berat. Apapun komentar teman-teman guru itu saya tutup telinga. Karena saya ketika teman-teman tidak mendaftar di guru penggerak, sertifikasinya saya tidak tanda tangan kemarin. Saya tidak TTD, Bu. Nanti sudah mendaftar, saya tanda tangan untuk tagihan sertifikasi. Komentar guru macam-macam, biar saja. Yang penting kita niatnya kita adalah memotivasi guru untuk maju, itu dulu. Ya, mau marah, mau apa, semuanya saya tutup mata, saya tutup telinga. Pokoknya saya tidak mau TTD sertifikasi. Jadi setelah nanti mendaftar, ya saya yakinkan semuanya sudah mendaftar, baru saya tanda tangan. Ya, makanya yang masuk kemarin itu banyak. Ya. Kemudian trik saya Ibu Fadlun, saya ketika program ini luncur, maka setiap pagi itu saya cek. Saya jam 8 sampai jam 9 itu ada di ruang guru, mengecek semuanya. Mana yang mendaftar, sampai di mana ada isi, apa DP kendala. Waktu saya itu 1 jam ada di ruang guru untuk mengecek kepada teman-teman, apa kendala kalian? Mari Jo, kalau ada kendala sama-sama saja di ruangan saya. Ya, jadi saya tidak ingin lepas. Ketika saya memotivasi, saya tidak mau lepas. Jadi ketika saya motivasi itu saya tangkap. Ketika teman-teman guru sudah mendaftar, saya tangkap itu dan saya dampingi. Harus saya dampingi. Kalau nanti kita tidak mendampingi, pasti dia lepas lagi. Ya, yang penting sobat daftar, di buku tanda tangan tuh orang sertifikasi, tidak apa-apa. Nah, saya tidak sampai cukup di situ. Jadi kata Pak Asri bilang tadi kan, memang susah. Memotivasi itu memang harus dimulai. Merdeka belajar itu kan harus dimulai dari diri sendiri dulu.
Ya, jadi Ibu Fadlun, kita adalah motivator utama. Tetapi di sekolah kita juga adalah pendamping utama untuk teman-teman guru, ya. Mengisi esai, menguploadnya, mengisi kurikulum fitanya, dampingi full, bergandengan tangan dan berdampingan. Nanti saya yakin semuanya sudah terkirim, baru saya lepas. Saya dengan teman-teman guru itu pernah kita sampai jam 12 malam. Jam 12 berdampingan, apa dia kendala di situ? Ya, saya punya yang ini tidak bisa diupload. Jadi ketika kita nanti saling berdampingan dan kita tidak melepas, pasti nanti kita akan maju bersama-sama. Jadi sekali lagi pada teman-teman semua ya, kita ini punya peluang 8.000 untuk seluruh Indonesia, 1.600 untuk pengajar praktek. Apalagi di Pohuwato dengan Bu Alemo kan pengajar prakteknya reguler, ya, dari teman-teman kepala sekolah, dari guru senior, dari pengawas. Maka ketika kita kepala sekolah mengambil bagian di dalamnya, pasti kita juga akan mengambil bagian untuk mendampingi teman-teman guru. Ya, jadi jangan lari sendiri-sendiri, harus berkolaborasi. Di profil pelajar Pancasila itu gotong royong itu ya, gotong royong itu jadi ciri khasnya. Bagaimana kita bisa bergotong royong dengan teman-teman. Kalau nanti kita lepas ke teman-teman guru, kendala mereka itu kita tidak bisa tahu. Ya, apa kendalanya? Apa ya teman-teman ketika tidak bisa mengisi esai itu kenapa? Jadi kalau kita diskusi kan setiap pagi diskusi pasti nanti akan jadi motivasi untuk teman-teman. Bu Fadlun ya, jangan berhenti untuk memotivasi teman-teman guru semua. Kita yakin dan percaya ya, teman-teman guru kita ini mampu. Ya, cuman DP penyakit M. Penyakit M itu tidak ada obatnya, ya. Dan penyakit M itu motivasi ekstrinsiknya itu ada di ada di luarnya kan? Iya. Intrinsiknya dari diri sendiri. Tapi intrinsik itu memang harus ada DP ekstrinsik yang harus memotivasi guru. Kalau tidak mampu memotivasi, enggak biasa-biasa Allah. Saya bilang pokoknya keluarlah dari zona nyaman. Jangan duduk di zona nyaman terus. Tengoklah keluar, maka ada zona ketidaknyamanan di situ. Ya, ketika kita akan menjadi bagiannya, pasti nanti kita akan happy menjalaninya. Ya, insya Allah dengan peserta yang luar biasa ya pada saat ini tidak ada yang sulit di dunia ini. Ya, tidak ada yang sulit. Yang paling sulit itu adalah memulai. Tadi Ibu tanya, Ibu somba daftar sekarang, hakul yakin daftar. Jangan menunda. Kalau so tergerak sekarang mau daftar, langsung daftar. Ya, Allah semua isi. Saya tidak usah mau mengeluh begitu. Ini lagi ya, hilangkan itu. Gaspol. Tidak mau mencapai 500 kata Pak Asri tadi. Makanya kita ketik dulu di Word ya. Kemudian nanti kita kita masukkan ke aplikasi. Baru kan di aplikasi itu kan setiap satu pertanyaan, biasa di esai ya, satu pertanyaan ada 3 pertanyaan di dalamnya. Ya. Jadi kita klik dulu yang satu pertanyaan, kita isi dulu yang pertanyaan 1A misalnya. Kemudian kita simpan. Ya, jangan menyimpan sekaligus nomor 1, 2, 3, 4, 5 disimpan sekaligus, lambat. Ya, lalot nanti dia. Jadi setiap satu pertanyaan ada 1A di bawahnya, itu disimpan dulu, di save dulu. Kemudian 1B di save lagi. Kan kita punya kesempatan untuk ada ubah. Teman-teman, insya Allah kita kan pendaftarannya sampai tanggal 18 Februari. Pengumuman tahap 1 itu kan tanggal 16 sampai 22. Pengumuman tahap 1, simulasi mengajar 18 April. Pengumuman tahap kedua 20 sampai 22 April. Pembekalan untuk pengajar praktek, insya Allah seluruh yang masuk pengajar praktek yang ada di forum ini, insya Allah lulus, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pembekalan CPP itu nanti pada tanggal 11 Mei. Ya, pengumuman terakhir itu adalah tanggal 27, 29 Juni. Tidak terasa nanti waktunya, ya. Yang penting kita happy menjalankannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada tambahan sedikit dari saya Bu ini untuk motivasi. Bentar, 2 menit, karena ini seru. Karena ini saya ngerasakan kemarin.
satu motivasi dari saya, enaknya angkatan 6 dan 5 dan 6 karena kami sudah ada mendampingi. Tapi zamannya kami apa kabar? Gitu. Begitu ya Bu Mariam ya. Di zaman kami apa kabar? Kami harus bertanya ke siapa? Karena bukti konkretnya saya sudah 2 hari atau 3 hari belakangan sering ditelepon, bahkan ada yang sempat angkat tangan sekarang, dia sering sekali ganggu saya. Dan itu saya suka sekali, Mereka bertanya, ini isinya gimana, ini isinya bagaimana. Itu. Baru yang kedua, untuk motivasi dari saya kepada Bapak Ibu yang ikut, khususnya untuk calon guru penggerak, link tugas saya saja sudah beredar di luar Gorontalo, apalagi di dalam Gorontalo. Walaupun hanya sebatas referensi. Terima kasih Bu Kepsek. Terakhir, untuk karakter bisa lebih. Tidak harus flat di 500, bisa lebih. Yang penting yang ada di sistem itu sudah tidak garis-garis merah lagi. Ya. Gitu. Nanti sistem sendiri yang akan menutupnya. Ya, benar. Makasih Bu Wahyuni. Kasih kesempatan Ibu Fitri Kamali, Bu Wahyuni dari tadi yang angkat tangan. Sedikit motivasi Bu dari kami. Di kelompok saya, calon guru penggerak itu kebanyakan dari honor. Tetapi alhamdulillah ketika mereka mengikuti tes P3K, entah itu karena soalnya mudah, karena setelah belajar guru penggerak, alhamdulillah hampir semua mereka lulus P3K. Guru penggerak yang honor itu semua lulus P3K. Itu yang kami akui, tapi itu bukan dijanjikan berarti ikut guru penggerak nanti lulus P3K, tetapi ilmunya itu mungkin sinkron dengan pertanyaan yang di P3K. Itu Bu motivasi untuk teman-teman honor. Saya berikan kesempatan dulu dari Pohuwato, setelah itu Ibu Fitri Kamali. Ada Pak Suleman Lahuo dari Pohuwato. Silakan Pak Suleman. Ya, terima kasih. 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan calon lebih seru yang sekarang saya berupaya dengan teman-teman saya Riki Sumacar Sape Pak Asri suara Pak Asri diam dulu. Ya, terima kasih, mohon maaf Pak Asri. Siap Kak, siap. Salah senior. Dari Kabupaten Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berbagi ilmu dengan kami di negeri matahari terbenam. Insya Allah kami tidak akan terbenam dengan matahari yang sebentar lagi akan hilang. Kami tetap semangat dengan CGP. Saya sudah melihat di partisipan itu kami barangkali yang banyak juga ya, sekitar 70 orang yang hadir saat ini. Terkait dengan aplikasi pendaftaran, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Ada yang ikut PPG, itu apa bedanya? Pertanyaan yang maksud dari pertanyaan kami, apa bedanya PPG sama CGP? Sebab ini bukannya satu kali di aplikasi CPKB. Terus selain ada apa perbedaan, kemudian muara terakhir dari CGP apa kemana? Kalau PPG mungkin kita ujung-ujung kita ada peningkatan kesejahteraan seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman lagi yang dari guru agama. Ada yang guru agama antusias ingin ikut sama-sama dengan kita untuk mendaftar di calon guru penggerak, tapi mereka tidak punya SIM PKB. Kira-kira bagaimana? Apakah ada solusi lain untuk guru-guru agama seperti itu? Kemudian ini yang terakhir, yang paling tidak tadi sudah disentil oleh Pak Asri. Mungkin saya orangnya yang merasa walaupun saya ini tinggalnya jauh dari pusat kota, ibu kota provinsi, saya juga termasuk orang yang tidak mau kalau misalkan saya ketinggalan. Orang yang sering saya hubungi itu salah satunya adalah Pak Asri, walaupun tengah malam saya beliau. Buka-bukaan ini saya untuk CGP ini terus terang teman-teman yang ada di Kabupaten Gorontalo, di angkatan pertama sebelum saya dapat info kalau misalkan Pohuwato itu tidak ada, itu saya dapat informasi, saya buka SIM PKB, saya mendaftar, saya isi saya punya SEI dengan
sebatas kemampuan saya. Nanti setelah saya mengirim, tiba-tiba ada pemberitahuan ternyata Gorontalo tidak masuk, Pohuwato tidak masuk. Dan saya termasuk orang yang tidak lulus di angkatan 1. Nah, pada kesempatan ini kan harapan dari teman-teman dari Kabupaten Gorontalo, dari teman-teman yang ada di Pohuwato juga, setiap atau semua guru yang nantinya akan mendaftar menjadi CGP itu insya Allah lulus semua. Halo. Iya, Pak. Ya. Ada, Pak. Kami berupaya untuk ya setidaknya lulus semua, tidak ada yang tidak lulus. Nah, amin. Pada kesempatan ini paling tidak, ini suara saya, suara teman-teman saya, boleh tidak kami yang ada di Pohuwato didampingi terus agar kami bisa sama-sama dengan teman-teman yang ada di kabupaten yang paling tidak hari ini bertatap muka, walaupun hanya dengan melalui media sosial Zoom meeting seperti ini. Tetapi kami bermohon kalau memang bisa, mungkin bisa dimediasi dengan sisa waktu hari ini tanggal 14 tutup akun sampai tanggal 18. Kalau memang bisa, ini suara kami, permintaan kami, dampingi kami mengisi esai. Katakanlah kami itu orang yang belum tahu apa-apa, dan kami menerima itu. Sampai kami pada saat mendaftar atau pada titik terakhir untuk melakukan pendaftaran. Kalau memang bisa luring, kami minta luring. Barangkali dari MKKS mungkin ada kepala sekolah saya juga hadir di sini, dari Dinas Pendidikan juga barangkali masih bisa mendengar atau bisa melihat kami untuk bersuara lewat Zoom ini. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sugianto Lahuo dari Pohuwato, tentunya banyak sekali statement yang dikeluarkan oleh Pak Sulaiman Lahuo ini. Tetapi alangkah baiknya mungkin Pak Asri ya yang menjawabnya ya. Apa muara dari PGP kemudian muara dari CGP ini kemana Pak Asri? Iya, makasih Bu Ainun, Ibu Moderator. Satu, muara dari CGP itu sekarang sudah ada, tapi baru sebatas pengangkatan kepala sekolah diambil dari jalur guru penggerak. Regulasinya sudah keluar Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua, untuk regulasi selanjutnya kita tidak bisa menentukan dari honor apakah bisa jadi ASN atau yang belum sertifikasi bisa jadi sertifikasi. Itu belum ada. Tapi secara lisan memang sudah ada banyak statement dari Pak Menteri, walaupun hanya baru dalam bentuk lisan. Namun sebagai motivasi untuk diri saya, ini saya mengumpamakan diri saya, untuk masalah regulasi ataupun kalau itu saya namakan bonus, itu nanti belakangan. Itu gampang Bapak Ibu. Karena kalau kita memang benar-benar turun, bonusnya pasti akan ada. Yang kedua Kak, untuk pertanyaan guru agama, hal yang sama juga sudah kami tanyakan waktu di angkatan kami, khususnya mata pelajaran agama. Untuk SIM PKB agama itu kayaknya sampai dengan hari ini ke Kementerian Agama, Kemenak. Kayaknya, saya tidak terlalu tahu soal itu. Seperti itu Pak Sulaiman. Baru yang kedua, yang terakhir pertanyaan dari Pak Sulaiman untuk mendampingi Bapak sampai dengan tahapan terakhir. Boleh dikata sampai dengan tahapan wawancara selesai Bapak. Kalau menurut saya pribadi saya siap. Baik luring, daring, saya siap. Maupun japri pun saya siap. Baik dalam pengisian esai, dalam pengisian ataupun dalam mau tes wawancara atau dalam tes mengajar, saya siap kapan saja. Diundang ke Pohuwato pun saya siap. Mungkin juga teman-teman guru penggerak yang lain juga siap untuk ke sana. Seperti itu. Begitu Bu Wahyuni. Iya, baik Pak Asri, waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Kita tentunya akan closing statement dari Ibu Kabid kita, Ibu Siti Maria Lahijun. Mungkin Ibu masih berada di room ini bersama kami. Ibu Siti Lahijun, Kabid MPTK